kami dari tim Rinjing Desktop gitu ya, dengan agenda kita di Pendar Digital, insya Allah akan mengadakan diskusi gitu ya tentang kepenulisan puisi, atau kita akan bahas tentang puisi. Sebentar, saya tanya, siapa yang sudah mengerjakan PR-nya? Ini kayak ibu guru, siapa yang sudah mengerjakan PR-nya untuk membuat puisi? Silahkan resen. Karena itu permintaan ya. Jadi nanti kita akan melihat bersama apakah kemudian puisi kita ini masuk kategori puisi atau sekedar curhatan bersajak gitu, atau curhatan yang sebenarnya juga nggak bersajak juga sih, tapi seolah-olah itu puisi gitu ya. Ya, nanti kita tanyakan pada pemateri kita apakah kemudian itu sudah masuk puisi atau belum. Oh, Masya Allah, dia ada Mbak Santi, ada Mbak Viko, ada Mbak Eka juga angkat tangan ya Mbak, meskipun tidak present di Zoom begitu. Ya, malam hari ini kita akan ditemani oleh saya tuh bingung manggilnya sebenarnya. Dari tadi saya menanyakan mau dipanggil apa gitu kan. Karena saya punya panggilan sayang buat beliau ini. Jadi ini panggilan khusus, jadi tidak untuk disampaikan di muka umum gitu. Nah, jadi kita akan ditemanin oleh Bunda Susi begitu ya. Bunda Susi Firdausa. Insya Allah beliau adalah orang yang kompeten di bidangnya begitu ya. Nanti insya Allah kita akan ngobrol-ngobrol panjang bersama beliau. Saya sapa dulu, Bunda Susi sudah masuk. Sampun melebet Bunda. Alhamdulillah sudah hadir Mbak Luki. Alhamdulillah, Masya Allah. Sehat Mbak Susi? Oh, jadi Mbak. Lah, biasalah batuk-batuk. Ya, memang lagi musim flu, nggih. Semoga semua yang lain diberi kesehatan, anak-anak dan keluarga kita. Amin ya rabbal alamin. Nggih, Bunda. Ini sebelumnya saya mau memperkenalkan dulu ya. Ini mungkin bisa say hello, nggak apa-apa. Tapi saya mau memperkenalkan dulu. Bunda Susi ini salah satu ini ya. Saya kenalkan Bunda Susi adalah salah satu founder di Literasi Lover. Dia Literasi Lover, ibu dari 5 orang anak. Alamatnya di Singosari. Silahkan monggo mampir nanti yang di Malang atau ke Malang. Passion beliau itu membaca, menulis, berkebun, menjahit, dan membuat doodle. Ini dulu kita sempat bersama dengan Mbak Santi nih di grup doodle ini. Moto hidup beliau, berikan yang terbaik untuk Allah dan Rasulnya. Oke, Masya Allah. Gitu ya. Memang kita harus terus memberikan yang terbaik untuk Allah dan Rasulnya. Begitu ya. Oke, Bunda, Assalamualaikum. Waalaikumsalam warahmatullahi Ini wabarakatuh. malam ini kita mau ngapain ini, Bun? Saya itu disuruh berpuisi, ini bahas puisi, ini kita mau bahas apa ini sebenarnya? Ayo Mbak Luki baca puisi dulu aja buat memanaskan. Oh, saya baca puisi ya. Puisinya siapa yang saya baca ini ya? Yang sudah mengerjakan tadi, yang sudah angkat tangan, yang sudah menangis kemarin waktu baca puisi. Mbak Santi, colek. Yang sempat terharu biru mendengar puisi. Silakan. Sebait saja Mbak, jangan sepanjang-panjang. Kayaknya tadi ada Bunda Suci yang punya puisi bagus deh. Saya share aja ya. Oh, boleh. Itu dia bocorin itu Mbak nanti. Ada puisi bagus tadi. Gimana Ya, kalau Masya yang bikin Allah. puisi yang baca Mbak Luki? Ya, yang bikin puisi yang baca atau dibacakan? Oh, dibacakan. Kayaknya Ini lebih ngomongnya menyentuh. senjata makan tuan ini.
biasa, itu biasa gitu, dilempar-lempar kembali bolanya, akhirnya mengenai diri sendiri. Iya. Ini sebenarnya puisinya panjang, cuma yang saya tampilkan di sini segini saja. Nanti kalau panjang bisa 3 slide atau 4 slide kayaknya ya. Masya Allah. Iya. Ini kayaknya bacanya perlu ketenangan. Silakan Bunda. Waduh, langsung ke materi saja, Mbak Luki ya. Udah malam ini, Oh mungkin gitu ya Allah, ini gara-gara diopenin ini nih Mbak Santi nih diopenin, jadi kita langsung ke materi. Nggih, sebelum masuk ke materi, kalau teman-teman semua ya yang hadir di sini ada yang pernah punya pengalaman buat puisi sebelum tugas ini nggak? Nanti jangan-jangan baru buat pertamanya pas tugas gitu. Kalau tadi sempat ngobrol di belakang layar, ada yang modelnya masa lalu kalau galau tuh bikin puisi gitu. jadi Kalau puisi. ini yang ada yang baru buat baru pertama kali buat, nggak ada ya? Oh berarti insya Allah sudah. Oh ada tugas SMA. Oh Mbak Eka tugas SMA dulu ya. Kalau saya dulu hobi nulis puisi kalau pas galau, sampai ditempel di mading sekolah, saya tempel sendiri. Nggak penting ya, duit sendiri, tempel sendiri gitu. Ya mungkin itu juga teman-teman semua insya Allah pernah membuat ya. Insya Allah kita sudah sama-sama pernah membuat. Nah sekarang kita ingin belajar lebih dalam sebenarnya puisi itu yang seperti apa, bagaimana, dan gambaran apa yang lebih baik atau kemudian yang pas dalam bentuk puisi itu yang seperti apa. Monggo saya serahkan kepada Bunda Susi untuk menyampaikan. Oke, terima kasih Mbak Luki sudah menghangatkan suasana, Masya Allah. Karena kita sedang bicara tentang puisi, ini saya buka dengan puisi ya, meskipun ini nanti kategorinya puisi lama. Manggaranum di tepi telaga. Assalamualaikum para pujangga. Waalaikumsalam, Masya Allah. Masya Allah, ini saya melihat panjenengan semuanya ini orang-orang yang barangkali kalau minatnya, kemudian kalau didukung dengan passion, suka menuangkan ini ya pikiran dalam bentuk tulisan yang indah. Barangkali nanti panjenengan mbak-mbak yang ada di sini, saya sebut mbak aja ya, kan kayaknya nggak ada yang lebih tua dari saya kan. Itu insya Allah di masa depan ini bisa menjadi para pujangga. Jadi barangkali ini ada yang malam ini menjadi titik awal, barangkali juga sudah titik yang kesekian. Maka kalau ini memang menjadi passion kita, bisa nanti terus dikembangkan ya. Kalau beberapa di sini saya lihat dari timnya Mbak Santi, Rinjing Desktop, Masya Allah ini program-program atau proyek-proyeknya ini kan luar biasa. Oke, Masya Allah. Alhamdulillah Mbak-mbak yang dirahmati Allah, kita bertemu ini berberapa? Saya intip 9, kita bersembilan di sini ya. Ya Allah, kurang 1 dapat piring ini 10. Alhamdulillah. Ya, sebenarnya ini ketika Mbak Santi meminta saya untuk menjadi salah satu pemateri di dalam proyek Rinjing Desktop, berbicara mengenai puisi ini sebenarnya saya ngaca dulu ini ya. Kalau bentuk puisi atau tulisan puisi itu saya punya banyak, cuma belum ada yang saya bukukan. Karena sama seperti mbak-mbak tadi, kebanyakan itu isinya curhatan, kan jadi malu ya nanti kalau diketahui orang ya. Nah ini nanti mudah-mudahan kalau kita sudah belajar sedikit ini nanti, atau bahkan mungkin mengingat, kalau dulu juga mungkin di SMA itu juga diajarkan ya tentang puisi ini, kesusastraan ini nanti isi puisi kita bisa lebih berbobot. Mungkin seperti itu harapannya ya, sehingga nanti bisa menginspirasi orang yang membacanya, sehingga bisa ini pesannya tersampaikan, apa yang ingin kita sampaikan berupa kebaikan itu bisa ditangkap oleh mereka.
Sehingga saya beri judul ini materinya puisi itu tidak sekedar deretan kata-kata indah, tapi di sana deretan kata indah yang ada maknanya dan maknanya ini dalam. Ya, puisi kalau definisinya itu menurut KBBI itu ragam sastra ya. Jadi sastra itu kan ada prosa, ada puisi. Nah, ragam sastra yang bahasanya itu terikat oleh irama, matra, rima, serta penyusunan larik dan bait. Puisi juga diartikan sebagai gubahan dalam bahasa yang bentuknya dipilih dan ditata secara cermat. Nah, ini nanti kalau kita melihat nanti kalau macam-macam puisi itu ada puisi lama, ada puisi baru, ada puisi modern. Maka ini untuk puisi lama ini akan terasa sekali ini ikatannya ini ya. Ikatan iramanya, ikatan matra, rima, bahkan jumlah suku kata itu harus misalnya 8, misalnya baris berikutnya juga harus 8. Nah, kayak gitu itu terasa sekali di puisi lama. Makanya nanti malam ini kita tidak belajar tentang puisi lama, kita belajarnya tentang puisi baru ya. Puisi baru yang nanti lebih bebas untuk kita ini buat. Kalau puisi lama ini nanti agak ribet karena harus ngitung-ngitung. Ngitung-ngitung. Nah, kemudian kalau menurut para ahli yang namanya puisi itu, menurut Sumardi ini ahli sastra di Indonesia, salah satu ahli sastra di Indonesia, puisi itu karya sastra dengan bahasa yang dipadatkan, dipersingkat dan diberi irama dengan bunyi padu dan pemilihan kata yang imajinatif. Jadi kata-katanya ini imajinatif. Makanya ketika kita membaca puisi itu kadang-kadang yang kita tangkap itu bisa berbeda dengan orang lain. Karena ya imajinatif ini sesuai dengan imajinasi kita yang membacanya gitu. Bisa multi tafsir ya itu nanti ya. Bisa berbeda memaknai puisi itu. Kalau menurut James Rivers ini puisi itu ekspresi bahasa yang kaya dan penuh dengan daya pikat. Ketika membaca tadi karyanya Mbak-mbak yang sudah setor di grup itu ya. Wah, ini terlihat ada yang sudah apa ya, kalau masakan itu ada yang sudah sedap gitu. Sedap, kriuk maknyus gitu, itu ada. Ada juga yang sudah ini bahan-bahan cukup, kemudian bumbunya sebenarnya cukup, cuma masih kayak ada yang kurang. Itu juga ada, terasa nanti ketika membaca itu ya. Tapi saya memberikan tugas itu menuliskan puisi di awal acara ini, di awal sesi ini itu pengen tahu saja yang diketahui oleh mbak-mbak di sini tentang puisi itu sejauh mana itu, sehingga nanti saya juga bisa menyikapi ya materinya atau penekanan ketika kita berdiskusi itu di sisi mana itu. Nah, seperti tadi saya katakan bahwa kita nggak sedang berbicara tentang puisi lama. Puisi lama di malam ini kan di sana kalau puisi lama itu kita tahu ada pantun, ada gurindam, ada apalagi seloka itu ya, syair, mantra. Nah, itu termasuk jenis-jenis puisi lama atau apa? Karmina ya. Karmina, gurindam itu jenis-jenis puisi lama. Seperti tadi yang saya bacakan untuk membuka sesi ini, Manggaranum di tepi telaga, Assalamualaikum para bujangga. Nah, itu termasuk ke dalam gurindam. Nah, kayak gitu. Kita tidak sedang berbicara itu. Nah, kita bicara tentang puisi baru. Puisi baru itu dibagi menjadi 3 ini ya, puisi naratif, lirik, kemudian deskriptif. Gitu. Nah, puisi naratif sendiri itu nanti dibagi 2. Ada balada, ada romansa. Kayaknya kalau sekilas tadi mendengarkan Mbak-mbak menyampaikan tadi kebanyakan nulis puisi romansa ini kayaknya ya. Nah, kalau naratif itu ya isinya cerita di situ, mengungkapkan suatu cerita. Jadi menceritakan suatu keadaan, suatu kejadian itu atau suatu kondisi tertentu itu. Bisa berupa balada, bisa juga berupa romansa. Nah, kalau balada ini lebih kepada orang tertentu atau peran tertentu ini yang diceritakan.
Kalau romansa itu ya dengan kata lainnya gampangnya itu puisi tentang cinta itu. Itu yang kemudian diselingi nanti dengan wah yang berdarah-darah, wah yang epik-epik begitu ya. Itu puisi romansa. Nah, contohnya kalau balada itu banyak nanti kalau Mbak-mbak cari browsing-browsing atau bukunya juga ada. Ini banyak W.S. Rendra ini banyak menulis tentang puisi balada ini. Saya contohkan di sini nanti dibaca sendiri ya yang puisi contoh-contoh puisinya ini. Ini balada pembungkus tempe. Kita nggak kepikirkan ya, pembungkus tempe ini bisa jadi puisi ini. Masya Allah, pembungkus tempe. Jadi kalau tempe itu kan ada proses fermentasi, tapi di sini oleh W.S. Rendra yang difermentasi itu asa, harapan. Jadi Masya Allah ya, ini kalau kita menikmati atau membaca karya-karya para pujangga-pujangga yang terkenal itu luar biasa ketika membaca itu makna yang bisa kita serap itu bisa dalam banget. Bahkan kadang-kadang kalau kita nggak biasa itu bisa jadi nggak ngerti apa maksudnya. Bisa jadi begitu. Semakin nanti kita sering membaca karya-karya para pujangga itu, nanti akan semakin kaya ini wawasan kita, kemudian ini ya kosakata, diksi begitu. Nah, sebelum saya lanjutkan ini barangkali mbak-mbak yang di sini, kalau boleh saya tanya, ini saya ingin tahu sudah pernah membaca berapa buku kumpulan puisi? Itu ya. Oh, silakan. Nggih, monggo. Monggo Mbak open mic. Siapa yang pernah baca? Kalau saya sendiri Bunda sejujurnya tidak pernah membaca buku kumpulan puisi sampai selesai. Sampai selesai. Jadi bacanya berapa sekilas-sekilas dibuka-buka, yang suka dibaca, yang enggak lewat gitu. Apalagi kalau dulu biasanya di perpustakaan ada puisi yang sastra sekali itu kan rumit berpikirnya kayaknya. Dan imajinasi setiap orang tadi ya, imajinasinya bisa beda-beda gitu. Tiap orang nangkepnya beda gitu, tergantung maklumatnya ya mungkin ya. Nanti dia ke arah mana atau sedang galau di mana, nah itu kayaknya ke situ. Ya. Monggo yang lain mungkin mbak-mbak yang lain pernah membaca berapa Mbak? Ini kalau saya sejujurnya belum pernah banyak ini, cuman segelintir saja nggak pernah baca full. Ada yang pernah membaca? Oke. Minimal mungkin pernah baca puisi dari Khairil Anwar, ada aku gitu ya. Puisi-puisi yang ada di buku pelajaran itu minimal ya, Kerawang Bekasi gitu ya. Ya betul, kalau itu dibaca. Iya. Iya, nggak apa-apa. Masya Allah ini Mbak Wahyu Resti ini udah membaca ini. Kalau saya ini sebenarnya punya beberapa buku. Ini ada Khairil Anwar ya. Aku ini Binatang Jalang, ini kumpulan puisinya beliau. Kumpulan puisinya Khairil Anwar kan banyak, ada Deru, Campur Debu, Deside, ada juga yang terampas dan yang apa itu. Saya punyanya atau tertariknya ini yang aku ini Binatang Jalang. Kemudian juga yang sekarang ini di masa kita ini ada Sapardi Djoko Damono ya. Kenal ya? Nanti ada contohnya itu saya punyanya ini ayat-ayat api, kemudian juga ada yang Joko Pinurbo. Joko Pinurbo ini celana yang judulnya banyak karya-karya mereka. Kalau dituruti ya bisa penuh ya satu rak. Terus juga kalau yang religi itu Khalil Gibran kayak gitu bagus, atau kalau yang Indonesia Amir Hamzah itu puisi-puisi religi. Barangkali nanti bisa menjadi referensi kita untuk memperkaya ini ya wawasan mengenai karya-karya puisi para pujangga yang ada. Nah, kemudian saya lanjutkan ini ke contoh puisi romansa. Nah, puisi romansa saya yakin mbak-mbak di sini banyak yang sudah punya karya mengenai ini, mengenai romansa ini, percintaan ini ya. Barangkali lagi rindu gitu ya, atau lagi ditinggal mungkin,
atau lagi memiliki rasa kepada seseorang. Nah, ini romansa yang sangat indah dinyatakan dalam kalimat itu. Saya sangat suka ini karyanya Sapardi Djoko Damono ini. Mungkin juga ini terkenal dan kita banyak yang tahu ini. Judulnya Aku Ya, Ingin. hafal ini Hafal Bun. ya, malahan ya. Yang lain kayaknya hafal juga kayaknya. Intinya di sini artinya makna dari dua paragraf yang terdiri dari masing-masing 3 baris ini cinta terpendam, nggak tersampaikan, kan begitu ya. Sebenarnya cuma begitu, tapi Masya Allah kata-kata yang dipakai, aku ingin mencintaimu dengan sederhana, dengan kata yang tak sempat diucapkan kayu kepada api yang menjadikannya abu. Sudah terlanjur jadi abu ini, kayunya nggak sempat ngomong gitu ya. Kemudian juga kalau di paragraf berikutnya dengan isyarat yang tak sempat disampaikan awan kepada hujan yang menjadikannya tiada. Kalau sudah turun hujan kan awannya hilang. Ya, jadi di sini itu kalimat-kalimat yang menggambarkan cinta yang terpendam, belum sempat disampaikan gitu. Tapi Masya Allah, jadi luar biasa begini kata-kata yang beliau gunakan ya. Itu untuk puisi naratif. Nah, kemudian yang kedua ini puisi lirik. Puisi lirik ini kalau yang saya tulis tadi ada ode, ada 3 macam ya puisi lirik ini, ada ode, serenada, kemudian elegi. Mungkin yang sering kita dengar ini elegi ya. Elegi itu banyak ini berseliweran itu puisi-puisi elegi. Nah, ode ini berisi pujian terhadap seseorang. Jadi bedanya dengan naratif tadi, kalau yang naratif itu cerita, kalau di sini ini perasaannya yang menonjol, mengagumi seseorang atau suatu keadaan, suatu kondisi dikagumi, kemudian perasaannya ini diungkapkan. Kalau serenada itu sajak percintaan yang dapat dinyanyikan. Jadi sebagian dari penyanyi-penyanyi Indonesia sendiri ini karyanya ini berupa serenada. Kalau saya lihat karya-karya ini bukan ini ya, bukan berarti saya itu fan-nya, bukan. Saya objektif saja melihat lirik-lirik yang dihasilkan itu seperti karya-karyanya Ahmad Dhani itu banyak yang berupa serenada. Itu ya, misalnya bukan rahasia. Waduh, ketahuan. Kangen Bun, kangen. Ya, Baladewa. Atau juga ini Club Project itu siapa? Katon ya, Katon Bagaskara. Katon Bagaskara. Berupa serenada. Nanti kalau yang saya contohkan di sini itu serenada kelabu karyanya W.S. Rendra. Silahkan nanti kalimat-kalimat ini browsing di YouTube, akan banyak nemukan puisi ini dinyanyikan. Itu. Jadi serenada itu puisi yang sangat bagus kalau dinyanyikan itu. Karena nggak semua puisi itu bagus untuk dinyanyikan ya. Nah, kalau ode ini saya terlalu pede sebenarnya ya naruh di situ Perempuan Cahaya. Ini sebenarnya untuk Bu Septi saya bacakan 2 tahun yang lalu ya. Ketika IP Malang Raya ini mengundang beliau, saya bacakan di hadapan beliau meskipun Zoom ini. Nah, untuk malam ini karena diminta tadi sama Mbak Luki, saya bacakan ini ya, sedikit ini ya. Karena ini nggak lengkap ini sebenarnya. Ya, silahkan. Perempuan Cahaya. Aku mengenalmu bagai cahaya yang lebih terang dari matahari. Terang tapi tak menyilaukan, menghangatkan tanpa pernah menghanguskan. Itu yang membuat hatiku tidak berpaling darimu. Aku mengagumimu bagai cahaya yang lebih lembut dari rembulan. Indah dalam pandangan, menenangkan dalam perasaan. Itu yang selalu menarikku untuk mendekap erat senyummu. Tak hanya aku seorang, engkau sinari setiap hati dan pikiran para perempuan.
Engkau bimbing kami untuk bercermin dan menyelami jiwa sendiri, mengenal potensi dan bakat diri, bersinar, berpendar, menerangi ruang-ruang gelap hingga ke sudut hati, membuka mata dan pikiran, meluaskan pandangan, bahwa setiap perempuan begitu berharga, selalu tersimpan harta karun dalam dirinya. Nah ini mudah-mudahan ini ya bisa ditangkap ini maknanya ya, kekagumannya pada beliau. Nah, serenada kemudian elegi ini juga banyak nanti kita temukan di penulis-penulis atau penyair-penyair. Salah satunya adalah Chairil Anwar, ini Senja di Pelabuhan Kecil. Nah, elegi di sini ini puisi yang berisi duka, ya perasaan sedih, perasaan terluka, perasaan sedih. Kalau kita baca puisinya Chairil Anwar ini ditujukan untuk Sri Ajati. Saya juga nggak kenal ini Sri Ajati, ini siapa ya? Mungkin seseorang yang disukai oleh Chairil Anwar ya. Kita tahu Chairil Anwar ini kan mati muda, umur 26 tahun ya, belum sempat menikah begitu. Nah, dari puisi ini, puisi yang dibuat untuk Sri Ajati dengan judul Senja di Pelabuhan Kecil. Di sini kita bisa tahu, kalau saya ini menangkapnya, itu sedih si Chairil Anwar ini karena cintanya itu tidak disambut, tidak bersambut. Jadi bertepuk sebelah tangan. Itu diungkapkan dalam bentuk puisi seperti ini. Nah, kemudian puisi deskriptif ini ya yang ketiga. Maka di sini penulis puisi atau penyair ini bertindak sebagai pemberi kesan terhadap keadaan atau peristiwa, benda atau suasana yang dipandang menarik perhatian. Jadi di situ tidak selalu melulu perasaan di sini, tetapi di situ memberikan kesan atau memberikan penilaian gitu ya. Nah, untuk deskriptif ini ada dua jenis, ada satir, ada kritik sosial. Nah, ini sebenarnya dua-duanya ini sama, cuma kalau satir ini lebih halus gitu saja. Lebih halus, kalau kritik sosial ini saklek. Itu pakai sarkasme di situ ya, ininya majas yang sering digunakan pada kritik sosial, puisi kritik berupa sarkasme. Jadi maling-maling. Kalau satir ini sindiran-sindiran gitu, jadi lebih halus. Tapi dua-duanya ini berupa kritik biasanya, berupa mengkritisi keadaan yang ada di sekitar. Nah, contohnya puisi satir ini yang ditulis oleh Gusmus, judulnya Negeriku, atau kalau ungkapan-ungkapan mungkin kita sering dengar negeri yang sangat lucu, orangnya lucu-lucu. Inilah negeriku, orangnya lucu-lucu dalam tanda kutip ya, lucu-lucunya ini. Nah, mana ada negeri sesubur negeriku, kata Gusmus. Sawahnya tak hanya menumbuhkan padi, tebu, dan jagung, tapi juga pabrik, tempat rekreasi, dan gedung perabot-perabot orang kaya di dunia, dan burung-burung indah piaraan mereka berasal dari hutanku, dan seterusnya. Jadi di sini ini sebenarnya berupa ini keprihatinan dari penulis gitu kalau satir itu ya, keprihatinan penulis yang katanya Indonesia itu negeri yang subur, tapi faktanya ini lahan-lahan pertanian, kebun-kebun itu sudah banyak tergusur oleh pabrik-pabrik ini, oleh gedung-gedung pencakar langit. Itu jadinya terciptalah puisi seperti ini ya. Mana ada negeri sekaya negeriku gitu ya, yang kemudian bangsanya sendiri itu bangsa lain itu menjadi majikan kita. Ini kan sindiran, katanya kaya tapi kita menjadi buruh di negeri sendiri kan gitu ya. Kemudian katanya itu tadi subur, tapi kok banyak gedung-gedung, malah ini pertanian tidak berkembang. Katanya negeri yang makmur, tapi kemudian di situ disindir ini ya, menyindir kalau di bagian bawah, penganggur-penganggur diberi perumahan, gaji, dan pensiunan setiap bulan. Begitu faktanya.
rakyat-rakyat kecil menyumbang negara tanpa imbalan. Kita ditarik terus pajak ya. Untung belum diberlakukan pajak untuk tiap kilogram berat badan ya. Nanti bisa-bisa saya menjadi pembayar pajak besar ini kalau itu juga dipajaki. Rampok-rampok diberi rekomendasi dengan kop sakti instansi. Maling-maling diberi konsensi, tikus dan kucing dengan asik berkorupsi. Nah ini kan terasa sekali sindiran-sindirannya itu. Nah ini satir itu seperti itu. Nah kemudian kalau contoh kritik sosial, ini pakai bahasa yang kalau itu tadi halus, ini wis langsung saklek, tidak tedeng aling-aling kalau bahasa Jawa ya. Saya contohkan di sini hubungan retak, hubungan antara siapa ya, antara rakyat dengan penguasa begitu ya, karyanya Suteng ini. Duhai rakyat kekasih penguasa, kau disayang, dimanja dan dicinta layaknya bunga oleh kumbang yang menggoda. Ternyata semua itu fana. Kalau kita mungkin bahasanya ternyata semua itu bullshit gitu. Di sini rakyat penuh kerinduan, di sana penguasa penuh hawa nafsu. Rakyat menyuarakan kepenatan, penguasa mengelak dengan rayuan palsu. Ada yang salah dalam hubungan ini. Rakyat mencinta tanpa kepastian, penguasa menjerit seolah terbebani. Dari dulu juga begitu, tanpa perubahan. Nah ini maknanya kan keren ya. Menggambarkan situasi yang ada sekarang ini kan seperti itu. Kita itu kan seperti sapi perah ini rakyat ya, yang diperah terus oleh penguasa demi kepentingan mereka ini. Tapi mereka mengatakan ya yang baik-baik, katanya mereka memperjuangkan rakyat kecil lah dan seterusnya, tapi faktanya hubungan yang retak itu sudah terjadi antara rakyat dengan penguasa, nggak manis lagi. Nah itu contoh-contoh puisi baru yang nanti bisa jadi kita ketika menulis itu menulis salah satu tipe puisi itu supaya lebih terarah lagi ya, nggak hanya sekedar curhatan, nggak hanya sekedar emosional saja, tapi di situ ada isinya. Nah langkah mudah menulis puisi nih. Yang pertama tentukan tema dan judul. Saya lihat tadi dari yang sudah di-share di grup WA, itu ada berapa, 2 apa 3 puisi itu yang tidak ada judulnya. Nah itu judul itu sangat penting ya, tema juga sangat penting. Jadi sebelum kita menulis itu kita tentukan temanya dulu. Kita mau nulis tentang apa ini? Oh tentang saya sebagai seorang ibu misalnya. Oh tentang suami misalnya. Atau tentang apapun lah bisa dijadikan ini ya tema. Nanti tentang perempuan, tentang ini ketimpangan antara perempuan dengan laki-laki, tentang apapun di situ. Itu bisa. Jadi ditentukan dulu temanya dan juga judulnya. Kemudian yang kedua, bisa diawali dengan sebuah kata. Untuk menulis puisi yang berbait-bait, itu bisa berawal dari sebuah kata. Misalnya apa? Kita katakanlah temanya ini tentang ini ya, rutinitas kita sebagai seorang ibu misalnya gitu. Kita awali dengan kata lelah misalnya gitu. Lelah. Nah, nanti kita kumpulkan ini kata-kata yang berkaitan dengan lelah. Mungkin peluh, keringat itu ya. Terus kemudian bingung. Nah, ini dikumpulkan kata-kata yang berkaitan dengan kata yang kita pilih, satu kata tadi itu dikumpulkan, kemudian nanti dari kata-kata atau diksi-diksi yang sudah kita pilih itu tadi dirangkai. Kemudian ditambahkan rima kalau pengen bagus ya. Saya lihat tadi ada juga dari mbak-mbak ini yang sudah berima di akhirnya, ada juga yang tidak. Tapi untuk puisi modern itu memang rima itu tidak diperlukan ya, bahkan tidak diperhatikan rima, nggak masalah, nggak ada rimanya. Apa sih rima itu? Rima itu ini ya, semacam akhir dari kata-kata lagu, ininya pengucapannya itu namanya rima di akhir kalimat tiap baris itu.
Nah, kemudian dirangkai menjadi kalimat yang indah, dan ini butuh untuk yang langkah kedua ini memang butuh perbendaharaan atau kosakata yang banyak ini. Misalnya kalau kita mengatakan lelah, mataku sudah tak mampu lagi terbuka misalnya. Nah, ini mata ini bisa diganti dengan netra misalnya gitu. Jadi diperkaya dengan banyak membaca atau banyak buka-buka ini ya, sinonim, kamus-kamus itu yang di situ ada sinonimnya. Untuk mata apa misalnya, untuk lelah apa misalnya begitu. Atau kalau misalnya kita ingin mengungkapkan matahari, itu tidak selalu matahari, mungkin ganti dengan surya, mentari, atau lampu dunia dan seterusnya. Itu bisa digunakan di langkah yang kedua. Nah, kemudian yang ketiga ini gunakan majas. Ini nanti akan lebih mempermanis ya, majas ini sesuai tema. Kalau temanya romansa tadi, puisi romansa pakai majas sarkasme itu ya kurang tepat. Itu. Kalau romansa itu biasanya ya metafora atau personifikasi, itu bisa masuk ke sana. Tapi juga tidak berarti satu isi puisi itu terus majas semua, juga enggak gitu, tapi digunakan seperlunya ya, disesuaikan dengan tema. Kemudian yang keempat ini, libatkan emosi dan kembangkan imajinasi. Jadi terasa ketika membaca puisi yang di situ emosi atau perasaan dari penulis itu terlibat dengan yang enggak, hanya sekedar merangkai kata-kata indah tanpa ada libatan emosi, itu kalau saya terasa gitu ya. Kalau saya terasa, jadi di situ bisa merasakan, oh ya Allah, si penulis ini lagi sedih menuliskan puisi ini. Oh, dia lagi bersemangat, dia lagi kesal, dia lagi marah. Itu terasa dari kalimat-kalimat yang dibuatnya itu. Karena ada pelibatan emosi di situ. Kemudian imajinasinya tadi barangkali seperti Sapardi Djoko Damono tadi ingin mengungkapkan mengenai cinta yang tak terungkap atau tak tersampaikan saja, bahasanya bisa seperti itu karena imajinasinya ini sudah jauh gitu ya, sudah jauh yang kita nggak kepikir. Oh ya Allah, seperti awan yang nggak sempat menyampaikan ini kepada hujan kan gitu ya, hingga kemudian kalau hujan sudah turun ya awannya hilang, nggak sempat lagi, sudah nggak ada waktu lagi. Itu kan nggak kepikir bagi kebanyakan orang biasa ini. Nah, yang seperti itu tuh hasil dari imajinasi. Nah, tema dan judul ini, puisi tanpa tema, ini saya pilih satu-satu tadi, 4 langkah tadi. Tema dan judul, puisi tanpa tema ibarat gula tanpa wadah. Jadi nanti bisa ambiar ya. Kalau gula nggak ada wadahnya kan ya jatuh kemana-mana itu. Jadi tentukan tema terlebih dahulu, kemudian dikerucutkan dalam kalimat judul. Temanya apa? Oh, tentang misalnya tentang anak-anak gitu. Tentang semangat yang didapatkan dari anak-anak, misalnya gitu temanya ya. Peran kita sebagai ibu yang setiap hari membersamai anak, kemudian melihat setiap saat mereka ini memberikan semangat baru untuk kita. Misalnya temanya itu, tema tentang anak-anak yang memberikan daya dan semangat yang tiap hari bertambah pada kita. Nah, ini kemudian dikerucutkan dengan judul. Sebaiknya untuk kalimat judul ini nggak perlu panjang-panjang ya, nggak perlu sampai 1 paragraf gitu kalau itu bentuknya prosa, atau 1 bait kalau itu bentuknya puisi. Jadi cukup maksimal 5 atau 6 kata saja. 2 kata sudah cukup. Misalnya kalau judul itu juga sangat menentukan nanti. Kalau ada puisi misalnya gini, untuk mengungkapkan kesedihan judulnya itu Bulan di Atas Kuburan. Baru membaca judulnya saja, ini pembaca sudah liar ini imajinasinya ya. Bulan di atas kuburan. Maksudnya gimana? Itu sebenarnya kan sangat sedih ya. Kesedihan yang amat sangat karena seseorang yang entah itu siapa itu, entah itu
pasangannya, entah itu orang tuanya, entah itu orang yang sangat disayanginya, orang yang dekat dan seterusnya itu sudah mati gitu dari judulnya saja. Atau kalau kita lihat puisinya Chairil Anwar ini, aku gitu ya. Judulnya cuma aku. Nah, ada apa dengan aku kan gitu ya. Atau kalau yang terkenal Kerawang Bekasi. Kan jadi pembaca jadi penasaran nih, ada apa dengan Kerawang Bekasi? Biasa aja saya lewat Kerawang, kemudian terus ke arah barat jadinya sampai Bekasi. Ada apa di sana? Nah, ketika membaca ya Allah ternyata berisi ini ya perasaan prihatinnya penulis terhadap para pejuang kan begitu ya setelah kita baca utuh itu. Itu tema dan judul. Nah, kemudian diksi dan rima. Yang berikutnya tadi kan dari satu kata bisa kita kembangkan, kita kumpulkan. Kalau perlu dicatat nggak apa-apa, kita kumpulkan kata-kata yang berkaitan dengan satu kata yang mau kita kembangkan tadi itu. Ketika menulis puisi, jangan pusingkan dulu soal diksinya bagus atau enggak. Jadi kalau mau memulai, sama dengan menulis cerpen mungkin ya, cerpen ataupun tulisan-tulisan apapun, kalau mau memulai nggak usah mikir, aduh ini bagus nggak ya, nggak usah. Sudah tulis saja. Itu tulis saja dulu apa yang terlintas gitu ya. Setelah itu dibaca lagi, diedit di sana. Kayaknya enak kalau pakai diksi yang ini. Kayaknya yang ini nggak perlu deh, dihapus saja misalnya begitu. Itu di proses edit ya, sama lah dengan tulisan-tulisan lain. Ketika sudah jadi tulisannya kemudian dibaca lagi itu kan masih banyak hal yang kadang kurang, kadang dihapus, kadang dikurangi. Itu sama, puisi juga seperti itu. Kemudian diganti dengan kata-kata yang sinonim gitu ya, yang artinya sama ya. Seperti contohnya tadi itu. Mungkin kalau sedih itu menjadi sesak misalnya diganti gitu, nyesek dan sebagainya begitu. Nah, kemudian rima ini ada macam-macam, tapi kembali lagi bahwa di dalam puisi-puisi modern ini rima ini menjadi satu hal yang tidak dipentingkan, tidak masalah kalaupun tanpa rima. Tapi kalau kita mau memakai rima ini juga enak gitu, jadinya dibaca, didengarkan itu jadi enak puisi kita. Rima itu ada macam-macam ya, ada 7 ini, ada rima sempurna. Rima sempurna itu berarti akhiran suku katanya sama. Malang mati, palang hati. Misalnya bla 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 Malang gitu ya, kemudian bla 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 mati. Nah, baris yang ketiga bla 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 palang, baris keempat bla 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 hati. Itu rima sempurna. Kemudian kalau rima tidak sempurna itu hanya suku kata akhirnya saja. Suku kata akhirnya yang sama yang itu ya di beberapa bagian ya, misalnya pulang dengan tukang gitu, akhirannya kan ang gitu ya, meskipun satunya lang, satunya kang, tapi itu di bagian angnya itu sama. Nah, ini rima tidak sempurna. Rima berpeluk rumusnya ABBA, jadi baris pertama itu suku terakhirnya itu sama dengan yang keempat, baris kedua sama dengan yang ketiga. Rima bersilang ABAB, biasa ini dipantun ya ABAB ini. Kemudian rima rangkai. Nah, rima rangkai ini ya kata-katanya berakhiran sama secara beruntun. Jadi A, BB, BB, CC, CC, DD, DD, atau kembali lagi ke A lagi gitu. Itu rima rangkai. Rima kembar. Nah, ini 2 baris biasanya. AA, BB, CC, DD. Ini banyak contohnya kalau di kumpulan-kumpulan puisi ini. Kumpulan puisi saya bacakan, saya contohkan misalnya, nah ini Sajak Putih dari Chairil Anwar ya. Bersandar pada tari warna pelangi, kau depanku bertudung sutra senja. Di hitam matamu kembang mawar dan melati, harum rambutmu mengalun bergelut senda. Nah ini ia. Itu tadi rima ini ya, rima bersilang tadi. Kalau rima kembar nanti AA, BB, jadi 2 baris begitu. Nah, kemudian yang ketujuh ini mungkin yang mudah ini ya, rima patah atau disebut juga rima bebas.
tidak beraturan, terserah. Dengan kata lain nggak ada rimanya sebenarnya. Itu yang ketujuh. Itu tentang diksi dan rima. Kemudian majas. Majas yang sering digunakan dalam puisi. Jadi di sini tidak saya tuliskan semua majas karena masih banyak juga majas-majas yang lain, tapi yang sering dipakai di dalam puisi itu yang pertama personifikasi. Personifikasi itu kan membandingkan antara benda mati dengan benda hidup ya, dengan manusia. Ya, angin seakan membisikkan suatu ingatan padaku. Nah, angin gimana bisa membisikkan gitu ya. Dan jam dinding yang berdetak itu kalau Kerawang Bekasi kan ya. Itu contoh-contoh personifikasi. Nah, kemudian metafora. Metafora ini gaya bahasa atau majas yang sangat banyak dipakai, yang itu menjadikan puisi kita itu bermakna sangat dalam gitu. Ini kalau metafora itu kan membandingkan dua objek yang berbeda tapi masih memiliki makna yang sama. Seperti kalau tadi saya menggunakan perempuan cahaya. Perempuan cahaya ini dua objek yang berbeda, tapi nanti maknanya ini antara oh ini perempuan cahaya, apakah perempuan ini maksudnya cahaya ini membawa lampu misalnya. Ternyata enggak, bahwa perempuan ini mengeluarkan sesuatu yang seperti cahaya. Nah, kita tahu sifatnya cahaya itu kan menerangi apapun yang ada di sekitarnya ya. Nah, ini perempuan ini juga seperti itu gitu. Atau kalau Khairil Anwar ini pakai aku ini binatang jalang di puisi aku itu ya. Jadi langsung menyandingkan aku dengan binatang jalang. Maksudnya apa sih di situ? Kalau nanti kita baca semua ininya satu lengkapnya satu puisi aku itu di situ menggambarkan semangatnya Khairil Anwar dan liarnya dia dalam tanda kutip ya, liar. Seperti binatang jalang, artinya dia nggak mau terikat apapun, dia nggak mau diatur. Memang orangnya dalam kehidupannya seperti itu. Nah, kemudian yang majas berikutnya asosiasi, ini juga sering dipakai ini ya, membandingkan dua objek yang berbeda, memiliki makna yang berbeda. Tupai menggulung buah kelapa. Seperti tupai yang menggulung buah kelapa, misalnya begitu. Itu kan antara tupai dengan menggulung buah kelapa ini sebenarnya kan manusia yang melakukan ya. Tapi di situ disandingkan, itu asosiasi. Nah, kalau hiperbola itu ya lebih melebih-lebihkan. Kalau kembali lagi ke Dewa, Ahmad Dhani lagi. Ketahuan ini ya fannya Dewa. Itu ada satu judul lagu perempuan paling cantik di Indonesia. Nah, itu hiperbola. Masa iya sih. Nah, kemudian yang berikutnya sarkasme. Ini sering dipakai ke puisi, di dalam puisi-puisi yang berbentuk tadi ya satir, kritik sosial tadi. Sarkasme ini kasar, ditulis dengan kasar. Jadi ungkapannya itu sangat kasar ya. Contohnya ya, beh, iya, Jawanya keluar. Suarane bikin telingaku sakit. Wes mendingo diam itu. Atau kalau ibu saya itu sebel sama seseorang, itu bilang wegah ngelihat orang itu, nggak mau ngelihat orang itu. Andai aku punya uang, bayar orang atau aku untuk ngelihatnya. Wani bayari uang gitu loh, uang kui saking males ya melihat itu ya. Itu sarkasme kan begitu. Nah, kemudian simile ini perumpamaan, biasanya menggunakan kata-kata seperti, bagai, ibarat, umpama, laksana, dan seterusnya. Hidup ini bagai lampu dinding gitu ya, saya mengambil dari nasyid ini. Kayak apa sih lampu dinding? Nah, lanjutannya nanti lampu dinding itu, lampu minyak tanah itu loh, Mbak-mbak. Itu kan dibiarkan juga nanti kalau minyaknya habis, dia akan mati sendiri. Gitu. Hidup itu seperti itu. Bagai lampu dinding, kalau sudah waktunya kita habis, ya sudah kita mati. Itu. Lampu templok itu ya berarti Bu. Lampu templok. Sekarang masih ada nggak sih? Sudah ada lampu emergensi sih ya. Jadi nggak ada kayaknya. Nggak kenal. Kalaupun punya, susah nyari minyak tanahnya ini. Nah, kemudian ini ya.
puisi yang bagus itu bisa kita lihat dari pilihan kata atau diksinya, simbol-simbol yang digunakan, metafora yang kuat, tadi kuat dan segar. Ya, kemudian mempunyai musikalitas. Musikalitas ini kayak irama gitu. Irama misalnya seperti bulan di atas kuburan. Nah, ini an itu meskipun satu kalimat itu musikalitasnya bagus itu. Atau misalnya kalau kita bicara tiap pagi ibu memasak di dapur, itu kan biasa ya. Tapi kalau misalnya kita gunakan mentari mengiringi terbukanya mata hati. Misalnya begitu. Perempuan ini menuju dan seterusnya itu nanti intinya ibu masak di dapur pagi hari gitu. Bun, mungkin mentari mengiringi terbukanya tutup panci. Nah itu boleh juga. Nah kayak gitu musikalitas itu seperti itu. Jadinya terasa terasa sampai ke hati itu. Gak hanya sekedar di pikiran. Kemudian gagasan yang disampaikan ini sangat mendalam. Itu di antara puisi yang bagus ciri-cirinya seperti itu. Jadi gagasannya itu enggak hanya yang sudah umum-umum dipakai orang begitu, tapi di situ sangat mendalam. Itu kemudian lebih bagus lagi kalau kita mampu menghadirkan tema-tema yang belum pernah diangkat oleh penyair-penyair yang lain. Ini apa itu? Nah, ini dicari ya, tema-tema kira-kira apa gitu. Tema-tema misalnya kalau orang-orang gender ini ya, orang-orang yang memperjuangkan gender itu tema-tema ketimpangan, kepedihan menjadi seorang perempuan. Nah, itu. Kalau kita ya enggak lah, misalnya di situ mulianya seorang perempuan misalnya begitu, itu bisa. Nanti ketika kemudian pemahaman kita terhadap agama atau terhadap agama itu masuk di sana, ini nanti menjadi puisi religi. Jadi kalau nanti ada pertanyaan lah, kalau begitu puisi religi itu masuk di mana? Bisa masuk ke dalam berbagai macam puisi tadi. Ode bisa, balada bisa, satir bisa, semuanya bisa. Tapi di situ nuansa agamanya, nuansa pemahaman terhadap agama ini masuk di sana. Itu menjadi puisi religi. Itu puisi yang bagus ya. Jadi nanti silahkan dilihat apakah tema-tema atau yang diangkat di dalam puisi-puisi yang kita buat itu tema-tema yang sudah umum, sudah banyak orang menggunakan ataukah tidak. Kalau misalnya itu sudah banyak, maka di situ dilihat lagi, oh kalau orang lain mengungkapkan itu tadi contohnya, ibu, rutinitas seorang ibu yang bangun tidur langsung masak di dapur. Nah ini dilihat dari diksinya, dari kata-katanya, dari musikalitasnya dan seterusnya tadi. Itu yang nanti yang akan membedakan puisi kita dengan puisi orang lain meskipun temanya sama itu ya. Nah ini sebelum tadinya kan saya berharap setoran puisi-puisi yang saya minta itu sudah bisa saya baca dari pagi atau siang lah gitu ya, biar saya bisa melihat begitu. Tapi ternyata kan brudul sore ini tadi ya nggak sempat, makanya masih saya tuliskan di sini latihan gitu ya, membuat puisi temanya perempuan dalam waktu 5 menit. Tapi alhamdulillah tadi hampir semuanya sudah ngirimkan ya, dan keren-keren saya lihat. Ya itu tadi tergantung kepada apakah kita sudah terbiasa membuat puisi ataukah tidak, itu memang terasa dan terlihat di sana, tapi itu enggak jadi masalah. Jadi jangan mundur, jangan terus kemudian menghentikan langkah, mundur teratur ya ketika kemudian lo puisi nih Mbak iku kok iso apik yo. Puisiku kok ngene koyo cerita biasa ngene. Nah itu enggak perlu, kita enggak perlu insecure ya. Kita harus pede dengan karya kita. Kalau kitanya sendiri nggak menghargai karya sendiri, ya bagaimana kita berharap orang lain menghargai hasil karya kita, kan begitu.
Nah, ini terakhir sebelum kita nanti diskusi dan barangkali sedikit mengulas puisi-puisi yang sudah dikirimkan ke WAG tadi. Ini nutrisi mental untuk mental kita. Jangan takut memulai. Ketakutan itu adalah awal kegagalan meraih impian. Jadi kalau kita sudah belum mulai, sudah takut, nggak akan jadi apa-apa kita. Dalam hal apapun, tidak hanya menulis puisi. Kemudian yang rumit dan sulit itu sebenarnya pikiran kita yang berbelit. Itu padahal jika dilakukan belum tentu benar-benar rumit dan sulit. Jadi karena kita kebanyakan mikir tok tanpa aksi, akhirnya terasa rumit dan sulit gitu. Kadang-kadang kita memikirkan itu secukupnya, kemudian lakukan gitu. Itu karena sebagus apapun teori atau hasil pemikiran, kalau itu tidak dituangkan atau tidak dilakukan, nggak akan ada artinya. Ini seperti itu, Mbak-mbak, para pujangga. Ini, Masya Allah, sudah tinggal setengah jam lagi ya kita berada di sini, sesuai dengan yang disepakati sampai jam 21 nanti. Oke, saya kembalikan kepada Mbak Luki. Dari saya cukup sekian, kita bisa berdiskusi setelah ini. Ya, Masya Allah, jazakillah khair atas penyampaiannya. Jadi kita sudah tergambar ya bagaimana kemudian puisi dan penyusun-penyusunnya gitu ya. Sehingga kenapa kok mungkin kalau kita sering baca puisi, kok puisi saya gini-gini aja ya, kok puisinya dia bisa enak gitu. Menyentuhnya tuh juga sentuhannya beda gitu. Mungkin temanya sama tapi sentuhannya beda gitu kan. Ya, ini mungkin akhirnya bisa tergambar. Ini saya persilahkan kepada teman-teman, mungkin ada yang punya unek-unek seperti yang saya sampaikan tadi, atau mungkin ada yang mau ditanyakan, silahkan. Bisa langsung resen saja Mbak, biar ini ya, biar tersampaikan gitu. Nggak usah terlalu berlama-lama ngetik lagi. Monggo silahkan. Ada Mbak. Oh, monggo Mbak Resti, silahkan. Assalamualaikum Bu Susi. Waalaikumsalam warahmatullahi Mbak Resti. Bu, aku tuh terakhir bikin puisi itu sekitar SMP SMA lah ya. Jadi dulu tuh suka banget nulis-nulis, tapi tuh kebanyakan nggak ada judulnya, Bu. Jadi begitu dimasukkan judul, biasanya tuh nulis aja, terus habis itu baru judul terakhir. Kalau udah nulis judul tuh biasanya nanti kayak, kok nggak cocok ya jadinya sama si isinya gitu. Itu gimana ya Bu ya? Iya, berarti ini Mbak Resti ini tipe ini ya, nulis isi dulu baru judulnya gitu ya. Betul Bu. Iya. Nah, kalau mungkin kalau tulisan prosa itu mungkin bagus juga seperti itu ya. Tapi kalau puisi ini karena dari judul itu dari 1 kata, 2 kata, 3 kata itu kemudian kita kembangkan, kemudian ini ya kita pilih diksi-diksi yang terkait dengan hal itu, maka sebenarnya menentukan judul atau membuat judul terlebih dahulu itu sangat diperlukan di dalam puisi itu. Makanya nanti judul ini juga sekaligus ini seperti kalau kita berjalan itu seperti kompas ya. Seperti kompas yang membuat puisi kita itu ya mengarah ke situ, ke satu itu. Gitu. Atau kalaupun enggak judul, tema lah ya. Tema itu sangat penting. Temanya apa? Oh, temanya tentang patah hati, misalnya gitu ya, puisi romansa. Nah, patah hati nanti ini akan sangat terbantu ketika kita sudah membuat judul. Misalnya apa ya judulnya? Kalau patah hati itu apa Mbak Luki? Mau sayap-sayap patah, Bu. Kenapa? Sayap-sayap patah mungkin. Oh iya, Masya Allah. Ini dewa lagi nih. Sayap. Tak di hati. Iya, itu bisa pakai kata-kata itu sayap-sayap patah. Jadi nggak selalu
patah hati. Nah, kalau itu patah hati kan terlalu biasa ya, sudah banyak orang yang menggunakan dan sangat umum, jadinya nanti kurang rasanya itu kurang mendalam. Tapi kalau menggunakan misalnya sayap-sayap patah gitu, atau merpati yang apa? Merpati yang terluka misalnya gitu. Itu nanti akan mengarah ke situ, jadinya isi dari puisi yang kita buat. Nah, ini tadi saya sempat membuat puisi ini ya, saya sempat membuat puisi, mau saya share ke WA kok saya malu. Ini coba saya ini dulu, saya buka dulu. Katanya nggak boleh malu, Bu. Oh gitu ya, nanti memalukan atau malu-maluin kalau nggak boleh malu. Saya lihat yang punyanya Mbak ini ya, saya sangat suka ini punyanya Mbak Nisa Wasa. Mbak Nisa Wasa ini di ini bait yang terakhir. Wahai engkau waktu, berjalanlah denganku, pegang erat jiwaku agar tak pernah layu. Nah, ini saya membaca ini, Masya Allah, itu personifikasi masuk, kemudian rima masuk, musikalitas masuk di situ di bait yang ini. Jadi sudah sangat bagus ya. Nah, ini bentar. Sepertinya sudah ahli memang ini kayaknya, Bun. Oh gitu ya. Nah, ini saya menulisnya nyanyian rindu. Wah, ini romansa lagi karena paling gampang romansa itu. Nyanyian rindu, bertalu-talu, menggebuk jantung, mendesak paru, menyeruakkan linglung. Sesak memaksa sepasang netra menumpah airnya. Untuk dia yang entah merasa apa. Nyanyian rindu dipadu pilu, menyela detak jam dinding sepanjang waktu. Untukmu, untuk kamu, hanya kamu yang selalu bisa ketemu di hadapan Tuhanku. Nah, ini saya buat tadi barusan. Saya buat barusan ini. Masya Allah, barusan aja udah cakep ya. Gimana kalau yang berhari-hari gitu? Sebelum masuk ke Zoom tadi menuangkan itu karena ini ya, kalau diikuti emosi, ini ceritanya jadi curhat ini. Sampai jam segini masalahnya ini bapaknya anak-anak belum datang. Gitu. Saya sudah curiga ada yang kangen sama bapak yang lagi dinas. Gitu ya. Jadi kalau kita libatkan emosi itu atau perasaan itu memang lebih mudah untuk membuat kalimat-kalimat yang mungkin ya tidak biasa gitu. Nah, itu pentingnya emosi. Ya, begitu Mbak Resti. Jadi ini memang perlu berlatih, nggak apa-apa untuk mengawali, atau kalau misalnya itu sudah sangat lama ya, mungkin SMP itu sudah berapa tahun yang lalu itu ya. Itu mungkin yang terakhir tadi ya, hari ini. Karena dipaksa untuk membuat puisi, akhirnya seperti membongkar-bongkar memori begitu ya, atau membongkar emosi untuk bisa membuat larik-larik bait dalam bait-bait yang memiliki makna gitu. Jadi puisi ini Masya Allah bisa kita pakai untuk mengungkapkan apa yang kita rasakan, bisa kita pakai untuk mengkritisi keadaan di sekitar kita, bisa kita pakai untuk menyuarakan apa yang seharusnya dipegang oleh masyarakat, bisa menyuarakan hal-hal yang di situ seharusnya terjadi tapi kok hari ini tidak terjadi, atau untuk mengkritisi sesuatu, atau untuk menebarkan manfaat, untuk sekedar ini menyampaikan pengalaman, itu pun lewat puisi ini sangat bisa. Meskipun kita tahu ini ya segmen bagi yang penikmatnya puisi ini juga tertentu orangnya, nggak banyak orang yang suka puisi ataupun menikmati ketika membaca puisi itu ya segmennya tertentu itu. Oke, semangat Mbak Resti. Tetap begitu, usahakan paling tidak tema, kemudian nanti
Bisa judul itu kalau misalnya sudah dibuat bait-baitnya, berarti di situ diarahkan ke tema yang sudah ditentukan. Nanti judul kalau bingung itu bisa mengambil kalimat atau kata-kata yang ada di dalam baris-baris itu. Itu pun juga bisa dengan cara begitu. Atau kalau sudah mahir, tentukan judul dulu. Ini ya, Masya Allah kalau saya lihat judulnya Mbak siapa ya, Melangkah Pasti. Aku hadir untuk mereka. Nah ini mungkin aku hadir untuk mereka bisa dibuat hadirku untuknya. Nah misalnya gitu, itu lebih gimana gitu ya. Atau Lebih juga mulus. sejenak. Nah ini juga sudah ada judul berarti kan isinya itu mengarah kepada judul itu. Jadi nanti gunanya judul ditentukan terlebih dahulu itu justru membantu kita untuk menuliskan isinya itu. Baik Ibu, terima kasih Bu. Nih, Mbak Resti kembali. Nih, mungkin teman-teman yang lain ada yang mau ditanyakan nih, mumpung masih ada waktu ya kita insya Allah beberapa menit lagi. Silahkan, daripada nanti kalau ditahan tiba-tiba mules gitu, nanti pas selesai acara kan menyesal gitu, gak nanya gitu. Monggo silakan, ada lagi. Iya, ya Oh itu ini saya tadi deh, Bu. di Saya Bunda mau nanya ini yang terakhir itu ya. Yang tanya terakhir itu jadinya. tentang oh ya, monggo, monggo. Ya, ya, ya. Nggih, saya mau nanya nih Bun, kalau kita tuh sering, kalau tadi saya tuh kepikiran ketika bisa kayak sholawatan itu ya Bun. Sholawatan itu kan syair-syairnya itu kan sebenarnya lirik syair, nggih. Syair yang memuji Rasul begitu dengan puji. Nah, kalau yang kayak gitu-gitu itu masuk kemana ya? Kan soalnya tadi ada beberapa macam gitu. Itu masuk kemana? Iya, itu masuknya bisa ke ode bisa kalau tipe-tipenya ya. Karena kalau puisi lama juga kayaknya enggak. Puisi lama itu sangat rumit syarat-syaratnya di situ. Jadi suku katanya harus sekian. Kalau bahasa Jawa itu ada guru lagu, guru wilangan kan gitu ya. Guru gotro. Kayak gitu itu puisi lama. Tapi nanti kalau dalam bahasa Indonesia ya ada yang namanya apa suku kata atau rima dan seterusnya namanya begitu. Nah, itu bisa masuk ke puisi baru. Jadi puisi itu ada puisi lama, puisi baru, puisi modern. Puisi modern anggap saja puisi yang ya nggak terikat apa-apalah ya, terserah kita. Kalau puisi baru ini masih memasukkan unsur-unsur seperti rima tadi yang ada 7 tadi, memasukkan majas dan seterusnya itu masih ada di puisi baru. Nah, bagaimana dengan sholawat-sholawat? Kalau kita lihat itu di sana itu kan musikalitasnya itu bagus sekali ya. Kalau jenengan ini tibaan misalnya, itu Nggih, kan betul tibaan itu. pujian-pujian kepada Rasulullah kan gitu ya, dan kalimat-kalimatnya ini kalimat-kalimat yang berima. Jadi bisa nanti masuk ke ode kalau itu mengungkapkan kekaguman kita pada Rasulullah, masuknya di sana. Kalau itu nanti mengungkapkan kadang-kadang kan syairnya diganti ini, sholawat ini. Kalau sekarang jadi apa Joko Tingkir ya, yang viral tapi jadi polemik. Joko Tingkir. Nah itu sebenarnya kan sholawat juga itu. Nada-nada sholawat, tapi kemudian memasukkan persoalan-persoalan yang terjadi saat ini di tengah-tengah masyarakat itu. Nah itu nanti bisa menjadi satir juga bisa menjadi kritik sosial juga bisa. Kalau itu diisi dengan cinta tadi, perasaan suka kita kepada lawan jenis, maka di situ bisa menjadi romansa itu. Dan kalau bagi saya pribadi, itu ini buku atau sesuatu yang
keindahannya tidak tertandingi itu adalah Al-Qur'an. Di sini semua muslim nggih. Insya Allah punya Al-Quran. Apalagi kalau kita itu memahami bahasa Arab, itu Masya Allah, itu baik istilah yang dipakai oleh Allah dalam menuliskan, dalam ini ya, berfirman, kemudian dituliskan menjadi Al-Quran itu, ataupun ininya berarti diksi kalau istilah ya, ataupun rimanya, itu luar biasa di Al-Quran itu. Al-Quran itu lengkap, di sana prosa ada, puisi ada, kemudian pantun ada, puisi modern ada, puisi baru ada, puisi lama ada, semuanya ada di dalam Al-Quran. Ada ayat-ayat yang bentuknya prosa, ada ayat-ayat yang bentuknya puisi. Seperti misalnya Al-Fil itu ya, itu Al-Fil il gitu ya belakangnya. Nah itu puisi yang luar biasa, tapi tidak mengurangi makna yang sangat dalam. Jadi maknanya itu sangat dalam meskipun di situ kok Allah menggunakan gajah gitu ya, Al-Fil gajah. Tapi maknanya sangat dalam. Jadi kalau mau ini mencari referensi yang insya Allah tidak ada tandingannya itu ya kitab suci kita sendiri, itu luar biasa itu. Oke, Masya Allah. Ya, tergambar akhirnya. Oke, ini ada pertanyaan nih dari Mbak Yohanita. Monggo, Mbak, silahkan. Oke, matur nuwun, mohon maaf ini tadi saya telat banget karena jujur ketiduran ngeloni bayi. Masya Allah. Apa namanya? Itu Mbak, untuk istirahat. Oh, saya penasaran, pengen ikut kelasnya Bunda Amira. Oke, mau tanya tentang ini diksi mungkin ya. Jadi saya tuh seringkali tuh kesulitan memilih kata yang tepat. Jadi mencari sinonimnya ini apa ya seperti itu. Nah itu mencarinya itu metodenya seperti apa, Bun? Jadi kadang-kadang tuh kalau misalnya kita cari searching di internet gitu dari KBBI atau mengeluarkan memberikan kata sinonim gitu, yang keluar tuh kok nggak sesuai dengan apa yang kita harapkan seperti itu. Mungkin metodenya seperti apa biasanya Bun sehingga bisa menghasilkan puisi yang seperti barusan itu tadi menunggu bapaknya datang sampai begitu puitisnya. Matur nuwun Bun. Nanti rindu ke anak yang ada di pondok jadi puisi itu nggih. Mau nagih hutang juga jadi puisi nanti. Iya, mencari sinonim-sinonim ini bisa melalui kamus, bisa. Jadi kalau sekarang lebih mudah lagi kan ya memang lewat browsing ya. Kalau browsing itu kadang-kadang ya kita cari sinonimnya misalnya apa ya, misalnya sore gitu. Sore ada senja, ada di situ lembayung yang nanti berkaitan dengan senja itu ada lembayung. Kan begitu-begitu ya. Ada juga merah saga, mungkin di sana. Jadi nanti kalau kita mau menulis sore itu bisa menggunakan ketika langit berwarna merah saga, misalnya gitu tuh juga artinya sore gitu. Jadi nggak selalu sinonim ini berupa satu kata dengan satu kata itu juga enggak, bisa juga dengan beberapa kata, rangkaian beberapa kata itu maknanya sama dengan satu kata itu ya. Misalnya itu tadi langit berwarna merah saga itu sore, atau juga senja, atau ketika Surya mulai beranjak ke peraduan. Nah, gitu-gitu itu tidak selalu harus satu kata dengan satu kata. Bisa diungkapkan satu kata ini dengan satu kalimat, itu bisa. Itu. Jadi pakai browsing di apa ya, nggak hanya Google ya, mesin pencari atau browser itu. Di situ bisa yang paling gampang dan praktis, atau kamus. Saya panggilnya Mbak apa Bu, biasanya adik sekolah ini Bu, nek kene kok jadi Mbak gitu ya, jadi sungkan saya. Nah itu bisa kamus.
Jadi kamus bahasa Indonesia. Kamus bahasa Indonesia itu istilah-istilah bahasa Indonesia diterjemahkan juga dalam bahasa Indonesia. Atau kamus kesusastraan. Jadi khusus nanti kesusastraan ini juga ada kamusnya. Di sana ada, kita nanti akan kaya dari mulai misalnya ini ya, misalnya marah. Nah ini marah ini macam-macam nih. Marah kalau bahasa Jawa mungkin Mbak Santi ini yang lebih paham. Misalnya kita mau ngomong laut gitu. Laut itu bisa bumi, bre, itu juga bumi. Kemudian apa lagi? Apa Mbak Santi kalau bahasa Jawa? Angin misalnya itu bayu kayak gitu ya, bayu. Kalau air atau laut itu misalnya samudra, misalnya lagi. Nah, itu ada di kamus-kamus kesusastraan itu. Jadi nanti akan kaya meskipun tidak semua isi dalam puisi kita itu kemudian kita ganti gitu ya. Apalagi kalau pakai kata-kata misalnya bahasa Sanskerta gitu. Yang baca bingung iki apa iki maksudnya kan gitu ya. Itu enggak perlu banyak-banyak juga, secukupnya kita ganti istilah-istilah itu. Oke, begitu Mbak Yuanita, Bu Yuanita. Nih, Mbak Yuanita, monggo kalau ada yang mau direspon silahkan. Saya baru tahu loh Bun, kalau ada kamus kesusastraan. Ini saya nggak sastra banget ya. Sebenarnya juga Kayak, sama. oh ternyata. Pun juga bukan jurusan sastra Indonesia atau sastra sastra Inggris, sastra Arab juga enggak. Tapi karena berawal dari kesukaan saya terhadap bacaan, terhadap dunia tulis menulis, membaca, kemudian juga rada-rada nyeni sedikit kan gitu ya. Jadi selama ini mungkin jadi penikmat ya, masih menjadi penikmat puisi. Kalau menulis itu ya untuk konsumsi sendiri, jadinya sedikit tahu tentang hal-hal seperti itu. Oke, Masya Allah. Ya, saya selama ini nggak pernah ngakses. Ini tadi ada sambungan pertanyaan dari Bunda Yuanita, tapi chat. Bisa diakses online nggak, Bun? Kamusnya. Bisa nggak ya? Kayaknya kalau kita browsing-browsing kayak belum ada ya. Kamus itu yang ada kan KBBI sudah, atau EYD sudah itu ya kalau kamus-kamus bahasa Indonesia. Atau apa selain KBBI kalau sekarang istilahnya Ya, mungkin ada yang bisa membantu. ya UEB, ejaan yang disempurnakan PUBI. PU. PUBI itu. Oh iya, PUBI. PUBI. Itu sudah, tapi kalau kesusastraan ini memang khusus nanti istilah-istilah yang bagus untuk sastra. Dan sastra ini lebih khususnya adalah puisi, karena bentuk sastra kan macam-macam. Ada juga tadi nanti prosa. Nah, kalau prosa atau karangan ya, karangan lepas begitu, itu nggak begitu banyak nanti butuhnya. Tapi kalau puisi ini biasanya yang lebih banyak. Biasanya gitu. Tapi kalau sudah sekali Sapardi Djoko Damono atau Pinurbo atau kalau Khairil Anwar sudah meninggal sih ya. Itu mereka sudah nggak butuh kayaknya kamus itu. Sudah ada di kepalanya ini mau nulis apa. Ya, sudah mahir. Ya, Bun, ini kita tinggal 2 menit lagi. Mungkin bisa closing statement, ya. Jadi, mungkin pesan-pesan bagi para pujangga newbie, pujangga newbie yang mungkin setelah ini akan kembali eksis di dunia perpujanggaan, perpuisian gitu. Masya Allah, ini saya membayangkan ini nanti berapa, kalau yang hadir di sini kan 10 berarti ya minus saya. 10 ini bayangkan membuat masing-masing itu 1 atau 2 puisi dengan jenis yang berbeda. Misalnya Mbak Luki bikin puisi balada dan puisi satir, misalnya begitu.
Kemudian misalnya Mbak Yuanita tadi bikin romansa dan apalah misalnya ya ode dan seterusnya itu, kemudian kan berikutnya kelas ini ya di ilustrator ya, ilustrasi. Kemudian dibuatkan ilustrasinya. Ini nanti kalau karyanya berupa buku, saya yang pertama kali order ini ya. Wah, Masya Allah. Sudah gitu punya ya. Insya waiting Allah. list, Mbak. Lah itu nanti taruh di nomor 1 ya, saya listnya PO itu, Mbak Santi catat. Saya tunggu karyanya. Nah untuk terakhir, maka di sini kembali lagi bahwa masing-masing dari kita ini semuanya diberi Allah potensi. Buktinya kita bisa membaca, kita bisa menulis, dan kita bisa berpikir. Jadi itu kita semuanya yang hadir di sini kan sama, semuanya punya itu kan ya. Jadi insya Allah kita bisa, jangan takut memulai, mulai dengan apa yang terfikir, nggak usah, waduh, dibandingkan Khairil Anwar kok puisi saya gini-gini amat, nggak usah berpikir seperti itu. Mulai dari apa yang terlintas di kepala panjenengan, kemudian cari kata-kata yang terkait dengan itu, nanti dikembangkan, ditulis. Tuliskan saja, nggak usah mikir bagus buruknya. Loh kok cuma 2 bait ya? Mbak Santi kok bisa sampai 8 bait? Nggak usah berpikir seperti itu. Tuliskan saja, nanti berikutnya dibaca lagi. Kalau perlu nanti di grup ini di sharing, kemudian apa ini yang kira-kira perlu ditambahkan dan seterusnya, saling mengoreksi, saling menyempurnakan. Jadinya nanti menjadi sebuah karya yang luar biasa. Jadi jangan takut memulai, jangan takut salah, jangan takut untuk berbeda dengan yang lain. Barangkali kalau Mbak Santi puisinya itu bisa musikalitasnya bagus, puisi seperti saya tadi cuma 2 kata tiap baris, nggak masalah. Gitu. Masing-masing kita itu punya keunikan sendiri, punya ciri-ciri sendiri, jadi berkarya saja, nggak usah mikirkan yang lain-lain. Ya, Masya Allah, tabarakallah, ya alhamdulillahirrahmanirrahim. Tadi ya, jadi jangan takut untuk berkarya, silahkan memulai. Insya Allah nanti kita akan lebih lanjut membahas di materi besok gitu ya. Untuk lanjutannya, insya Allah nanti juga hasil karyanya akan jadi seperti apa, ditunggu kabarnya berikutnya. Semoga apa yang kita lakukan hari ini terhitung menjadi sebuah kebaikan dan mendapatkan kebaikan pula di sisi Allah dan kebaikan bagi diri kita juga di dunia dan akhirat. Alhamdulillah. Amin. Oke. Sebelum kita tutup, kita mau foto bareng dulu. Mungkin monggo Ibu operator silahkan diatur. Bentar ya. Ini tak remove Silakan. ini dulu spotlightnya biar bareng-bareng. Oke. Yang bisa on cam boleh on cam. Monggo yang on cam silakan on cam. Iya. 1, 2, 3. Bentar. Oke, gaya bebas. 1, 2, 3. Oke. Terima kasih. Ya, terima kasih Mbak Resti dan teman-teman semua. Kita tunggu kehadirannya di hari esok. Semoga kita diberi keluangan dan kesehatan. Dan kemudian semoga apa yang kita dapat hari ini menjadikan kita lebih baik lagi di waktu-waktu yang kedepannya. Saya akhiri, saya mohon maaf jika ada salah-salah kata dan sikap. Akhirul kalam, wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih Bu Susi. Terima kasih Mama. Terima kasih Mbak Lugi. Datang saya izin live ya, Assalamualaikum. Oke, silakan. Waalaikumsalam. Waalaikumsalam.